Pada saat ini saya akan membuat atau memberikan video reaction tentang talk show yang diadakan pada 1 Desember 2020 oleh narasumber Francisca Romana Runingsih, SPD MSc ED, yaitu tentang perbedaan cinta kasih di berbagai agama yang ada. Sebelumnya segalanya ini berdasarkan pada Pancasila, yaitu Pancasila menurut filosofi Driyakara yaitu menyatukan cinta dan kasih. Di sini ada banyak pendapat, yaitu cinta kasih itu universal dan tidak membeda-bedakan. Artinya semuanya itu sama tanpa membedakan suku, ras, budaya, dan lain-lain. Sedangkan cinta itu yaitu perasaan senang, setia, dan puas terhadap suatu objek. Sedangkan kasih yaitu perasaan cinta yang tulus kepada suatu objek. Di berbagai agama yang ada di Indonesia ada berbagai macam pengertian cinta kasih. Yang pertama, di agama Buddha, cinta kasih adalah kebutuhan dasar manusia dan bersifat universal. Jadi di Buddha cinta dan kasih menjadi pedoman, menjadi dasar dalam pengajaran. Itu cinta kasih di sini menciptakan keharmonisan. Jadi di sini mengajarkan cinta kasih untuk memberikan keharmonisan. Lalu di agama Hindu lebih menekankan kepada kasih daripada cinta. Karena jika kita memiliki kasih, otomatis kita memiliki cinta di dalamnya. Cinta kasih di agama Hindu itu seimbang, yaitu dalam hubungan garis secara vertikal dan secara horizontal. Lalu di agama Katolik mengajarkan cinta kasih itu berasal dari Kristus, dari ajaran Yesus Kristus, dan jika Yesus Kristus tidak mengajarkan atau tidak memberikan kasih, maka tidak ada keselamatan bagi manusia. Ada beberapa arti dari cinta kasih, salah satunya agape dan phileo. Agape itu cinta kasih yang hanya dimiliki Tuhan, itu cinta kasih tanpa meminta imbalan. Sedangkan phileo itu berhubungan dengan emosi yang tulus yang dimiliki manusia. Lalu di agama Kristen kita juga ada cinta, yaitu cinta kasih antar sesama, menekankan pada sesama tanpa membeda-bedakan dan saling menghargai. Jadi walaupun memiliki ras yang berbeda, suku yang berbeda, dan lain-lain, tetapi saling menghargai. Karena di Kristen, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak egois dan tidak sombong. Terakhir, di agama Islam itu mengatakan bahwa cinta kasih mengangkat orang yang ada di bawah, yang berada di kasta bawah, menjadi rekan dan sahabat, bahkan menjadi orang paling dekat dengan kita. Di agama Islam mengenal ajaran cinta kasih persaudaraan, yaitu cinta tanpa meminta imbalan kepada sesama, kecuali dari Allah atau Rasulnya, sebagai hikmah dari melakukan perbuatan baik. Lalu apa sih hubungannya dengan Pancasila? Itu ada 3. Yang pertama, manusia dengan alam. Yang kedua, manusia dengan sesama. Yang ketiga, manusia dengan Tuhan. Ada 5 sila di Pancasila. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu menjadi dasar dari sila-sila yang lain. Lalu ada sila kedua, yaitu pri-kemanusiaan, yaitu hubungan kita manusia dengan sesama kita. Lalu ada sila ketiga, persatuan Indonesia, yang lebih ke persatuan yang lebih intim, kesatuan pri-kemanusiaan. Lalu ada sila keempat, dituntut untuk menghargai dan saling menghormati dan menerima sesama. Jadi tanpa kita melihat golongan apa atau suku apa. Lalu yang terakhir, sila kelima, yaitu menggunakan segala fasilitas, alat, dan segala sarana prasarana yang ada secara adil.
Lalu di sini Pancasila sebagai kompas untuk menunjukkan arah negara melangkah. Jadi Pancasila sebagai fondasi dan Pancasila sebagai dasar negara untuk berhubungan seturut dengan adanya UUD 1945 yang berisikan kesejahteraan berdasarkan ketuhanan. Jadi peran agama tentang cinta kasih, bahwa semua agama mengajarkan cinta dan kasih dan menciptakan toleransi antar sesama. Lalu contoh nyata yang ada toleransi di lingkungan antar agama ada di Bali. Yang saya ambil yaitu di dekat Bandara I Gusti Ngurah Rai terdapat 3 tempat ibadah yang berbeda, yaitu pura untuk Hindu, lalu masjid untuk Islam, dan gereja untuk Kristen. Tapi uniknya di sini mereka saling menghargai dan menghormati. Bahkan terlihat saat adanya hari raya, misalkan saat itu hari raya Islam, maka tempat lain menyediakan tempat parkir atau lahan untuk mereka. Selain itu juga jika ada hari raya Hindu atau Kristen, mereka satu sama lain antar agama juga saling mensupport, meminjamkan tempat atau membantu dalam hal lain. Jadi di sini tidak ada perpecahan, tidak ada ini agamaku atau ini agamamu. Tapi di situ adalah ini agama kita. Jadi tanpa membeda-bedakan agama, tapi berdasarkan toleransi, terutama juga cinta dan kasih. Demikian video ini, terima kasih.